Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya, kelas 11 AKL 1, ingin mengerjakan proyek agama Islam, yaitu hukum singkat tentang kebohongan. Sesungguhnya kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya, sedangkan kebohongan menyelamatkan sementara dan menghancurkan untuk selamanya. Pembohong pada hakikatnya hanyalah membohongi dirinya sendiri, bukan membohongi orang lain. Al-Quran dan hadis secara jelas mencela bagi manusia yang suka berbohong di dalam Al-Quran. Berbohong adalah termasuk perbuatan orang yang tak beriman. Rasulullah SAW menegaskan haramnya perbuatan dusta atau kebohongan dan menjadi salah satu sifat orang munafik yang dijelaskannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya tanda orang munafik ada 3, yaitu berkata bohong, beringkar janji, dan mengkhianati amanah. Al-Hafizah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang yang munafik. Yang dimaksud sini mencakup perbuatan dusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Dan tanda ketiga, dusta dalam janji-janjinya. Berikut Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatan. Hadis-hadis di atas menjelaskan kewajiban berperilaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman perilaku dusta. Namun pada kenyataannya, kenapa seringkali ketidakjujuran ini merajalela, bahkan menjadi mendarah daging bagi kita semua. Tak sedikit yang menganggap bohong merupakan suatu hal yang sepele, padahal kita tahu sekecil apapun kebohongan tetap saja dianggap sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu orang-orang yang pendusta. Quran surah An-Nahl ayat 105. Bohong atau dusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci, dan Allah sendiri mengutuknya. Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Berbohong adalah pangkal dari berbagai kejahatan, dan salah satu ciri golongan orang munafik adalah mereka yang suka berdusta. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata benar jadikanlah kebiasaanmu karena benar menurut kebaikan, dan mengantarkanmu ke surga. Seseorang selalu berkata benar pasti ditentukan as-sidik di sisi Allah, dan berhati-hatilah kamu para pendusta, karena dusta menimbulkan kekejian, kejahatan, dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Seorang pendusta akhirnya ditentukan pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran merupakan landasan iman bagi seorang muslim. Bentuk kejujuran itu dapat dibuktikan melalui ucapan maupun perilaku sehari-hari. Pada saat hari kebangkitan dan hari pembalasan kelak, seorang pendusta akan datang bersama kelompoknya, yaitu dengan sesama pendusta, dan datang kepada Allah dengan keadaan yang mengerikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 ayat 60 yang artinya, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam seperti aldi. Bukanlah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang membohongkan diri. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang pendusta dan sangat ingkar, seperti yang Allah sudah firmankan dalam ayat di atas. Capek tolong. Orang yang berbohong pasti akan mendapatkan ancaman siksa neraka, dan mereka memiliki ciri yaitu dengan muka yang sangat hitam legam. Perbuatan dusta adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak dan melenyapkan amal ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, walaupun ia sholat dan puasa, walaupun
yang mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu berdusta saat berbicara, jika berjanji dia ingkar dan berkhianat apabila diberi amanah atau kepercayaan. Bahkan lebih parah lagi, Allah tidak akan mau melihat dan mensucikan mereka yang berbohong, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan di hari kiamat nanti. Allah tidak akan melihat dan mensucikan mereka, bahkan akan ditimpakan siksaan yang pedih, yaitu orang yang berzina, raja yang berdusta, dan fakir yang sombong. Dusta adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan Allah akan mencatat dosa sekecil apapun dan tetap membalasnya. Akibat dari semua itu antara lain terjadinya korupsi, pedagang buah melakukan penipuan timbangan, pelajar dan mahasiswa membuat laporan keuangan palsu, atau yang sering terjadi di negeri ini ialah kebiasaan menyontek pada saat ujian. Jika hal di atas terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang notabene lembaga kaderisasi manusia dan pemimpin masa depan, maka kelak akan lahir manusia-manusia yang terdidik sebagai pembohong atau pendusta ulung. Oleh karena itu, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya sebagai bangsa yang selalu jujur dan meninggalkan sifat pembohong atau pendusta. Betapa beratnya. Semoga kita bisa menjadi insan yang selalu dan meninggalkan sifat pembohong dan pendusta, sehingga kita bisa menjadi generasi Rabbani yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.